أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Asalnya rahmatun, ketika tanwin domah waqaf maka berubah jadi sukun, sukun aridi ya. Sukun yang tiba-tiba muncul ketika sebuah huruf berharokat ataupun dibaca sukun ataupun dibaca waqaf. Ya, asalnya bukan sukun, asalnya adalah dhammatain. Ya, lanjut. Wa ulaika humul muhtadun. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Yang baru masuk, yang sudah gabung silahkan langsung absen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di siang yang penuh dengan keberkahan ini Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua. Yang baru masuk, yang sudah gabung, yang sudah menyimak, yang sudah hadir, pastikan langsung absen. Absennya cukup tap layar dan bagikan ya. Tap layar dan bagikan. Bunda Romlah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti malam juga kita live pada Isya. Kak Unrani, Kak beli Al-Qur'annya dari mana? Nanti di akhir ya. Nanti di akhir, yang pengen mushaf nanti di akhir. Kita fokus untuk tilawah ataupun belajar Quran dulu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang pengen mushaf, yang nanya tentang mushaf, Al-Quran beli di mana, dapetinnya cara dapetinnya gimana, nanti di akhir. Izin ya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Yang sudah terbiasa hadir, mungkin sudah tahu. Kita fokus untuk belajar dulu. Kita fokus untuk ngaji dulu. Halaman 24, silahkan dibuka. Ayat ke-158, kita lanjut 159. Ahlan, Pandeglang, Kak Zri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Niti. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab. Ada tanda merah, tandanya berarti berhenti di sini. Ada tanda waqaf ataupun boleh berhenti. Ketika berhenti di tanda merah, berarti mulai dari mana? Mulai dari tanda warna hijau. Nah, di sini. Jadi bagi teman-teman, bagi sahabat, bagi ayah bunda yang mungkin terasa bingung, cara menentukan di mana berhenti, kapan mulai, sedangkan nafas kita tidak kuat, pastikan perhatikan tanda warna merah dan hijaunya. Ya, yang sudah ada tanda di mushafnya perhatikan, maksimalkan. Itu adalah fitur yang insya Allah dapat membantu kita, walaupun nafas kita pendek, tapi kita bisa menjaga makna setiap kalimat yang kita bacakan. Jelas ya, lanjut. Mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaik. Kasih tanda bendera biar nafasnya tidak ngos-ngosan. Ulang dari faulaika. Faulaika atubu alaihim. Ada waqaf jim, tanda jim, waqaf jaiz. Di sini boleh berhenti, boleh lanjut. Kita maksimalkan untuk berhenti biar nafas kita tidak habis. Wa anat tawwabur rahim. Perhatikan lafaz ana. Walaupun di sini ada alif, betul? Mana ini setelah nun. Tapi di sini tidak perlu dipanjangkan. X artinya tidak, 2H artinya panjang, jadi tidak perlu dipanjangkan. Nun langsung dilanjutkan pada lafaz at-tawwab. Di sini ada hukum namanya alif lam syamsiyah, ALS. Alif lam syamsiyah itu ketika alif lam dianggap tidak ada. Dari sisi pengucapan dia tidak nampak. Dari sisi tulisan juga tidak ada tanda sukun di atas lamnya. Jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang baru gabung, yang baru masuk langsung absen. Cara absennya gimana? Tap layar, nih diketuk-ketuk HP-nya, diketuk-ketuk ya, tapi pelan-pelan, jangan sampai rusak HP-nya ya. Ketuk-ketuk sampai ketik ataupun sampai klik pojok kanan bawah. Langsung disebarkan, langsung bagikan. Lanjut. Innal
الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan, selamat bergabung teman-teman. Ayah bunda semua, bangga ke semua. Lanjut ayat berikutnya, ayat 162. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Perhatikan lafad yunzarun. Nah, nampak jelas muncul di layar, ada nampak ya. Baik, perhatikan lafad yunzarun terdapat nun sukun bertemu dengan huruf za. Izin sekali lagi yang minta spil Quran, mohon maaf belum bisa dipenuhi. Nanti di akhir ya, nanti di akhir kita belajar dulu ya. Saya pribadi kurang nyaman kalau naik turunin keranjang kuning, mohon maaf. Kita fokus belajar dulu ya. Kita lanjutkan di halaman 24. Balik ke sini. Nun sukun ketemu dengan huruf za. Perhatikan baik-baik, pelan-pelan. Ada nun sukun. Nih, mana nun sukun? Nih, warna hijau yang pertama di atasnya ada titik. Dia tanda bacanya sukun. Tanda baca sukun itu seperti huruf C terbalik. Nah, ya. Seperti huruf C yang terbalik. Perhatikan. Nun sukun secara basic pengucapan itu terdengar bunyi N. Ya. Terdengarnya bunyi N. Apa? Bunyi N. Walaupun kalau kita dalami ya, walaupun ketika kita nanti dalami secara pelafalan nun sukun itu tidak sama persis dengan N. Awas, hati-hati ya. Tidak persis sama dengan huruf N. Karena beda. N dalam huruf hijaiyah, bukan N. Nun dalam huruf hijaiyah dengan N dalam huruf abjad dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Nah, nanti kita bahas perbedaannya. Tetapi secara sekilas mungkin nampak terdengar seperti bunyi N. Maka diucapkan yunzorun. Yunzorun itu asal muasalnya. Yunzorun. Yunzorun. Ketika fokus kita angkat dari sisi pengucapan berdasarkan penulisan. Tetapi, nah ini masuk pada bahasan kedua. Tetapi karena setelah nun sukun itu ada huruf za. Nah, huruf za ini adalah termasuk huruf yang dikategorikan pada huruf ikhfa. Ini kan ada tulisan ikhfa nih, nampak jelas? Kelihatan di atasnya ada tulisan ikhfa, ada. Za ini bagian dari huruf ikhfa. Juz 2 ayat ke 163. Huruf za ini bagian dari huruf ikhfa. Maka ketika terjadi nun sukun bertemu dengan huruf za, hukumnya apa? Ikhfa. Arti ikhfa apa? Samar. Atau boleh juga diartikan dengung. Kalau secara bahasa artinya samar. Apanya yang samar? Yang samar adalah nun sukun. Kan pada mulanya nunnya jelas. Yun terdengar bunyi N. Betul? Terdengar bunyi N, betul? Yun. Tetapi karena setelahnya ada huruf za, maka nun sukunnya menjadi samar. Yang semula N dia berubah menjadi ang. Nah, ini perubahan yang dimaksud. Samar yang dimaksud. Semula N dia berubah jadi ang. Ketika mengucapkan ang,
Nunnya jelas apa tidak? N-nya jelas apa tidak? Bunyi N-nya jelas apa tidak? Boleh jawab di kolom komentar. Ketika mengucapkan eng nih, kita ngucapin eng, kira-kira jelas gak bunyi N-nya? Tidak. Itu yang dimaksud dengan samar. Nah, maka ketika ini terjadi, samar, ikhfa, dengung, tahan 2 harokat. Nah, tahan 2 harokat. Tadi pagi sudah kita bahas. Kalau ikhfa itu ada 3 tingkatan. Ada ikhfa yang kadar samarnya lemah. Ada ikhfa yang kadar samar atau dengungnya pertengahan. Dan yang ketiga ada kadar samar yang kuat. Ini termasuk yang pertengahan, yang ausat. Nah, gitu ya. Ausat, sehingga tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Tidak dibaca yungzo, tidak juga dibaca yungzo, tapi yungzo, yungzo, yungzo. Tengah-tengah saja, tidak terlalu dalam, tidak terlalu keluar. Nah, Bu Dewi, insya Allah pelan-pelan kita sambil pelajari bareng-bareng, ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam belajar Quran. Jelas sampai sini? Jadi yang semula yunzorun, nunnya jelas, nunnya nampak, tetapi karena setelahnya ada huruf zo, maka dia jadi samar atau dengung. Ketika samar, dengung tahan 2 harokat, ditahan, jangan terburu-buru. Kemudian kadar samarnya adalah tengah-tengah ausat. Nah, kemudian yang ketiga, tadi kita fokus nun sukun, kemudian fokus pada bunyi eng. Berikutnya saya tanya huruf zo, nih huruf zo yang berada setelah huruf nun sukun, kira-kira termasuk huruf yang tipis atau yang tebal? Ayo tulis di kolom komentar yang tahu. Huruf zo itu termasuk tipis atau tebal? Nah, ada tebal, betul tebal. Silahkan yang mau turun, terima kasih sudah hadir. Tebal. Kenapa tebal? Ayo jawabannya. Pertanyaannya kenapa tebal? Ayo ada yang tahu kenapa tebal? Kenapa huruf zo termasuk di antara huruf yang tebal? Ayo ada yang tahu jawabannya? Karena huruf zo punya sifat isti'la. Buka halaman 58. Ya, bunyi O itu dari efek. Bunyi O itu sebetulnya dari fathah. Tapi bukan fokus pada O-nya, tapi lebih pada sifat isti'lanya. Dibuka halaman 58. Ya, betul. Bunda Dina nanti di akhir, ya, mohon maaf. Nanti di akhir saya kasih kesempatan yang pengen mushafnya. Biar kita fokus sekarang ngaji dulu. Kurang lebih setengah jam atau 40 menit ke depan. Isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la itu adalah ketika pangkal lidah kita naik. Sehingga ketika pangkal lidah naik, maka huruf zo menjadi tebal. Jelas? Jadi kalau ditanya kenapa huruf zo dibaca tebal? Karena dia punya sifat yang namanya isti'la. Lawan isti'la itu istifal. Kita simpan dulu, tidak akan kita bahas. Sifat isti'la. Isti'la artinya pangkal lidah naik. Konsekuensi bunyinya dia menjadi tebal. Maka perhatikan. Karena huruf zo ini termasuk di antara huruf yang tebal. Ketika mengucapkan ikhfa-nya pun juga menjadi tebal. Perhatikan. Yunzo, tidak yunzo. Nampak gak? Kelihatan gak? Yunzo, yunzo, tidak yunzo. Bisa membedakan? Huruf yang tebal itu ketika rahang kita terangkat. Yunzo, bukan monyong. Yunzo, yunzo. Bedakan dengan yunzo, yunzo. Sama apa beda? Kira-kira kalau saya contohkan tadi sama apa beda? Yunzo dengan yunzo. Sama atau beda? Beda. Mana yang lebih tebal? Yang tebal adalah yang pertama. Paham? Kenapa bisa menjadi tebal? Karena setelahnya huruf isti'la.
Kalau setelahnya bukan huruf isti'la, maka ikhfanya tetap ikhfa dalam kondisi rahang tipis. Tapi karena huruf dha ini tadi sudah kita bahas, termasuk di antara sifat huruf yang disifati oleh sifat isti'la, maka dia menjadi tebal. Paham? Lanjut, ayat ke-163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Mari tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Tinggal tap-tap layar ya. Tinggal di tap-tap layar, lalu klik pojok kanan bawah, klik tanda panah bagikan. Tinggal dibagikan ya. Ya, lanjut halaman berikutnya, halaman 25. Silakan dibuka. Yang mau sambil buka mushaf silahkan dibuka halaman 25, tepatnya di juz kedua. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ra semula dia harokat kasrah. Nah, perhatikan pelan-pelan, baik-baik. Huruf ra semula dia harokat kasrah. Tetapi karena ada tanda merah, nih tanda merah ini menandakan boleh berhenti di lafadz an-nahar kalau nafas kita tidak kuat. Maka ketika berhenti di lafadz an-nahar, huruf ra yang semula kasrah dia akan berubah menjadi sukun. Nah, gitu ya. Sukun. Sukunnya sukun apa? Sukun aridi. Tulis, ayo. Biar tahu, biar tahu. Sukun aridi. Sukun aridi itu sukun yang tiba-tiba nampak, tiba-tiba muncul ketika sebuah huruf diwaqafkan. Sebuah huruf ataupun ketika kita berhenti pada huruf yang berharokat, maka harokatnya dia berubah menjadi sukun aridi. Perhatikan baik-baik. Coba kalau saya tanya sebelum huruf ra, ini ada huruf apa yang saya tunjuk nih? Nih yang saya tunjuk huruf apa? Coba tulis di kolom komentar. Boleh bantu dijawab di kolom komentar. Alif, baik. Ada yang bilang ini hamzah? Alif, betul alif? Waalaikumsalam, silahkan Bunda Lilis. Hamzah, Bunda Ratna bilang hamzah, tidak apa-apa. Yang belum tahu perbedaan antara hamzah dengan alif, tidak apa-apa. Jangan khawatir, pelan-pelan kita akan perbaiki bareng-bareng. Nah, hampir semua jawab alif, ya. Hampir semua, karena ada beberapa yang jawab hamzah, tidak apa-apa. Yang jawab hamzah, perhatikan, ketika ada huruf yang menjulang tinggi. Nah, saya bilang menjulang tinggi ya. Secara penulisan dia menjulang tinggi, tetapi di atas ini tidak terdapat tanda baca. Nah, di atasnya tidak terdapat tanda baca, tidak berharokat, maka pastikan dia adalah alif. Paham? Jadi yang bilang hamzah tidak lagi bilang hamzah ketika ketemu dengan huruf yang seperti ini, yang tidak ada tanda bacanya, yang tidak ada harokatnya. Baik, pertanyaan kedua. Sebelum huruf alif, kira-kira ada huruf H. H tanda bacanya apa di sini? Ayo. Huruf H tanda bacanya apa? Ahlan Bunda Nenti. Fathah. Baik, ada yang bilang ini domah atau yang bilang ini kasroh? Tidak ada. Fathah, betul. Ini kita sebut dengan fathah. Perhatikan. Pertanyaan ketiga. Fathah pada huruf H. Huruf H ini termasuk huruf tipis atau huruf tebal?
Ayo, boleh bantu dijawab. Fathah ini termasuk ha ini termasuk di antara huruf tipis atau huruf tebal? Ada yang bilang huruf tebal, ada yang bilang tipis. Hampir semua bilang tipis. Dari mana kita mengenal huruf H ini tipis? Ya dari sifatnya. Buka halaman 41. Nah, yang sudah punya bukunya dibuka halaman 41. Huruf H selain punya sifat hams dan juga rokhawah, dia punya sifat istifal. Ingat, istifal waroktikon mustafilan min ahrufin. Kalau ada huruf yang tersifati oleh sifat istifal, maka lihat pangkal lidahnya tidak naik alias terhampar. Coba gambar, lihat di gambar. Apakah yang saya arsir ini terangkat atau terhampar? Terhampar. Maka karena dia terhampar berarti dia adalah sifat istifal, tersifati oleh sifat istifal. Karena tersifati oleh sifat istifal, maka konsekuensi bacaannya H dibaca tipis. Paham? Jelas? H dibaca tipis. Balik ke lafadz an-nahar. Karena huruf H adalah huruf tipis, kemudian dia berharokat fathah, maka bunyi fathah pada huruf yang tipis adalah vokal A. Jelas? Sedetail ini? Jelas? Nah, insya Allah nanti di akhir Bunda Ozni. Nanti saya bantu di akhir. Jelas? Sedetail ini jelas? H termasuk huruf yang tipis karena huruf H tersifati oleh sifat istifal. Dalilnya mana? Waroktikon mustafilan min ahrufi. Waroktikon, dan tipiskanlah rahang kita, tipiskan. Mustafilan pada huruf yang punya sifat istifal. Dalam keadaan terhampar lidah kita ketika dia tersifati oleh istifal. Maka tadi ketika huruf tipis dia berharokat fathah. Cek. Hadir lagi, nampak, muncul, hadir. Barusan pada bilang nge-like, aman? Sekarang sudah aman? Ada. Baik, perhatikan. Kita berhenti di lafadz fil bahri. Kita ulang dulu ya. Mungkin karena tadi nge-like, kita ulang dulu. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. Berhenti di lafadz fil bahri. Nah, kasih tanda bendera. Perhatikan. Lafadz fil bahri, huruf ro semula dia harokat kasrah. Tetapi karena waqaf, maka yang kasroh dia berubah jadi sukun. Sukunnya sukun apa tadi? Kalau ada waqaf yang tiba-tiba muncul dari huruf yang berharokat, sukun aridi. Nah, sukun aridi. Berarti kalau ro kasroh kemudian waqaf di fil bahri, ro jadi sukun. Maka ada dua huruf yang berharokat ataupun bertanda baca sukun. Yang pertama ada huruf H. Yang kedua ada huruf Ro. Dua-duanya sukun. Maka ketika mengucapkan dua huruf yang sukun yang berbarengan, bergandengan, bersamaan, sempurnakan yang pertama, baru kemudian sempurnakan yang kedua. Maka tidak dibaca fil bah. Ro-nya mana? Huruf ro-nya mana? Fil bah. Yang tepat adalah fil bahru. Pertanyaannya, kenapa huruf ro-nya dibaca tebal? Kan dia kasroh. Betul. Awalnya pada mulanya dia kasroh, tapi ingat karena waqaf maka dari kasroh berubah jadi sukun. Ketika sukun, perhatikan
Jika ada huruf ro bertanda baca sukun, ya, huruf ro yang sukun, maka perhatikan huruf sebelumnya. Oh, ternyata huruf sebelumnya juga sukun. Mana huruf ha? Perhatikan lagi sebelumnya. Oh, ada huruf ba, tanda baca fathah. Berarti huruf ro yang sukun aridi sebelumnya ada ha sukun, kemudian ada huruf ba, maka huruf ro dibaca tebal karena sebelumnya ada fathah. Jelas? Tidak dibaca fil bahr, fil bahr, fil bahr, tapi fil bahru, fil bahru. Kenapa menjadi tebal? Kenapa terdengarnya tebal? Karena ro ketika dibaca tafkhim, dibaca tebal itu pangkal lidah terangkat. Udah selesai ya. Bunda Mami sudah selesai. Di saya tadi Jumatan sampai 12:30 lebih. Jadi kalau ada yang nanya kok nggak ke masjid, sudah selesai. Alhamdulillah. Paham? Ro dibaca tebal. Walaupun dia asalnya kasroh karena dia waqaf. Kemudian jadi sukun aridi, sukun yang tiba-tiba muncul. Maka ro perhatikan sebelumnya. Oh, ternyata ada sukun. Sebelumnya lagi ada fathah. Jadi ro dibaca tebal. Lanjut. Ulang dari tajri. Tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallah. Tadi pagi sudah kita bahas ketika ada lafaz Allah sebelumnya ada tanda fathah, ya, ada harokat fathah, maka lafaz Allah menjadi tebal, menjadi TBL. Yuk, yang sudah gabung, yang sudah masuk pastikan sudah absen. Yang absen baru 13.000, juga yang share baru ada 79. Yuk pastikan absen tap layar dan bagikan. Balik ke lafaz anzalallah. Anzalallah ketika ada lafaz Allah, lafaz Allah ketika ada fathah, maka dia menjadi tebal. Ya, lafaz Allah ketika sebelumnya fathah menjadi tebal. Ini coret-coret dalam rangka memberikan tanda. Nanti saya hapus lagi kok. Yang tidak boleh itu merubah mim jadi apa, ya, hamzah jadi apa. Kalau sekedar untuk tanda dan belajar, insya Allah maafu, ya, dimaafkan. Karena niat kita untuk belajar, bukan untuk merubah, ya. Nanti juga akan dihapus kembali. Balik ke lafaz Allah. Sebelumnya ada fathah. Lafaz Allah menjadi tebal. Perhatikan. Ini sudah sepakat. Lafaz Allah dibaca tebal. Tapi yang ingin saya soroti, yang perlu kita perhatikan bersama adalah ketika melafalkan lam. Anzala. Jangan sampai lam ini tertarik menjadi tebal. Kenapa demikian? Coba saya tanya dulu. Huruf lam itu termasuk di antara huruf yang tebal apa yang tipis? Ayo, boleh jawab? Huruf lam di lafaz anzala termasuk huruf yang tebal atau yang tipis? Tipis. Nah, Kamaswin tipis, Kalimron tipis. Oke, hampir semua bilang tipis. Ada yang tebal, Kak Habibah bilang tebal, tidak apa-apa. Ya, hampir semua bilang tipis. Coba kita lihat. Alasan kenapa sebuah huruf dikatakan tipis apa? Dia punya sifat yang namanya istifal. Pangkal lidah tidak naik, alias tipis. Pangkal lidah tidak naik alias tipis. Maka lafaz anzala, lam ini jangan dibaca tebal. Contoh, anzalallah. Anzalallah. Jadi lo, bukanlah anzalallah. Atau demikian, kurang tepat. Kenapa bisa terjadi tebal? Karena tertarik dengan tafkhim yang ada di lafaz Allah. Maka perhatikan cara pengucapannya. Anzala,
Anzala, tidak anzalo. Awas, tidak anzalo, tapi anzala, anzala, la, la, terhampar lidah kita. Tidak naik, tidak terangkat karena dia tipis. Istifal. Lanjut. Wa ma anzalallahu minas samai mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kuat ya, selesai sampai sini. Ulang dari warna hijau. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardh. Kasih tanda bendera, artinya boleh berhenti di sini. Kalau nafas kita tidak kuat, ulang dari baina. Kasih lingkaran. Bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Ain, ini ain yang saya kasih tanda panah, jangan sampai dibaca tebal. Tidak ya, tapi ya. Tidak yang kilun, tidak yang kilun. Kenapa? Karena ain tipis. Ya, ain itu tipis. Pangkal lidahnya tidak terangkat. Dia tetap berada pada posisinya, terhampar, tidak terangkat, sehingga ya kilun tidak yang. Jelas? Yati. Paham? Jelas? Oke, lanjut berikutnya. Yuk, yang baru masuk, yang baru gabung silakan langsung absen. Cukup tap layar dan bagikan. Kita lanjut ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum. Berhenti di sini, kasih tanda bendera. Ulang dari yuhibbunahum. Yuhibbunahum ka hubbillah. Wallazina amanu ashaddu hubban lillahi walau yara allazina zalamu. Kasih tanda bendera. Ulang dari walau. Walau yara allazina zalamu إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. Tanda sod lam itu wasol aula, diutamakan, dilanjutkan, ya, diutamakan wasol. Lanjut, ulang dari annal quwata. Annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab.
Selesai 165. Masih semangat semuanya? Mana nggak nampak ini? Yang absen baru 18.000, yang nge-share baru 99. Yo, dari 500 yang sudah hadir, pastikan semuanya sudah absen ya. Absennya cukup tap layar dan bagikan. Lanjut 166. Masih semangat, Masya Allah. Lanjut. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت bihimul asbab. Kenapa qalqalah di akhir kalimat lebih terdengar dibanding dengan qalqalah yang sugro? Perhatikan, qalqalah itu artinya bunyi pantulan kan? Betul ya? Sepakat. Qalqalah itu artinya PTL, pantulan. Ada 3, 1 yang SGR, 2 ada KBR, 3 ada AKBR. Ada qalqalah yang sugro, qalqalah yang kubro, qalqalah yang akbar. Sugro itu ketika ada di tengah kalimat. Karena di tengah kalimat maka qalqalah itu akan bukan tercampur, tidak selepas akhir kalimat. Karena kalau di tengah kalimat berarti setelah qalqalah itu ada huruf lanjutannya, kan begitu ya. Maka secara pantulannya mungkin terdengar tidak begitu kuat. Bukan letak pada penekanan pantulannya, tidak. Qalqalah pada prinsipnya, pada naturalnya sama, semuanya sama, dipantulkan. Tetapi karena keadaan tertentulah yang membedakan. Contoh seperti tadi, yang sugro itu karena setelahnya ada huruf yang lain, maka suara kita itu tidak fokus pada qalqalah, tapi juga setelah qalqalah mesti melanjutkan pada huruf berikutnya. Kalau yang kubro, contoh al-asbab contoh yang kubro. Nah, karena kubro ini akhir kalimat, coba kalau saya tanya, setelah huruf ba ada huruf lain nggak setelah huruf ba di lafaz al-asbab? Tidak ada. Maka huruf ba ini menjadi huruf terakhir di kalimat tersebut. Karena huruf terakhir berarti fokus bunyi kita, bacaan kita ya sudah sampai qalqalah saja. Makanya terdengar lebih muncul, lebih nampak. Yang akbar, nah itu kalau di tengah terdengar lebih tipis, bukan berarti ditipiskan, tidak. Terdengar lebih tipis karena memang bacaan kita tidak berhenti di qalqalah, tapi bacaan kita melanjutkan huruf berikutnya. Yang akbar contohnya di akhir kalimat kemudian dia bertasydid. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ada tasydid. Ingat, ketika ada tasydid, huruf selain mim dan nun itu cukup ditekan. Maka tekan dulu baru pantulkan. Maka disebutnya akbar, lebih besar, terdengar lebih kuat dibandingkan dengan yang sugro maupun yang kubro. Kenapa? Karena yang akbar ditekan dulu baru dipantulkan. Jelas ya? Alhamdulillah. Lanjut. Wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Ini pakai irama bayati. Kama tabarra'u minna, campur nahawan. Kadzalika yurihimullahu maaf, kita ulang. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim
وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. Kita ulang. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Perhatikan, di atas huruf ba ada tanda baca tanwin. Coba, tanwin di sini tanwin fathah, tanwin kasroh atau tanwin domah? Tulis di kolom komentar. Ayo. Tanwin kasroh, tanwin fathah atau tanwin domah? Tanwin fathah. Berarti kita keluarkan dulu. Satu, kita keluarkan tanwinnya. Tanwin itu identik dengan bunyi nun sukun atau n. Betul? Fathah pada huruf yang tipis itu bunyi vokalnya adalah bunyi vokal a. Maka ketika ada tanwin fathah yang terdapat pada huruf yang tipis, maka dibunyikannya dengan bunyi an. Nah, jelas? An. Asalnya toyiban. Annya nampak, tanwinnya nampak, nun sukun, bunyi nun sukunnya nampak. Kenapa disebut bunyi nun sukun? Tanwin itu sama dengan nun sukun. Kalau secara definisi ya, secara definisi. Secara bentuk mungkin beda, tapi kalau secara definisi sama. Nunun sakinatun talhaku akhirul ismi lafdon la khoton. Nun sukun yang berada di akhir kalimat yang nampak dalam ucapan, tidak nampak dalam tulisan. Itu nun sukun. Tanwin. Tanwin itu sama dengan nun sukun, tapi mungkin bentuk di sini berbeda. Sama dalam hal definisi. Tanwin sama dengan nun sukun dalam hal definisi. Nunun sakinatun talhaku akhirul ismi lafdun la khoton. Maka ini walaupun tanwin terdengarnya bunyi n. Betul ya? Nun sukun ya, terdengarnya n. Betul kan? Betul. Kenapa? Ya karena memang tanwin sama dengan nun sukun secara definisi. Nah, asalnya di bacaan ini satu. Karena, nah ini masuk pada hukum kedua. Karena setelah huruf ba ini ada huruf mad yaitu alif. Setelah huruf ba tanwin fathah ada huruf mad yaitu alif. Kemudian kita berhenti di lafaz ini, maka yang semulaan dia berubah menjadi a panjang 2 harokat. Hukumnya apa? Mad iwad, bukan idgham. Idgham ini kalau diwasol. Tapi kalau waqaf hukumnya mad iwad. Dibaca apa? A panjang 2 harokat. Jelas? Alhamdulillah, sedetail ini. Jelas? Insya Allah. Yang baru gabung, yang merasa ketinggalan, nih perhatikan. Yang merasa tertinggal, yang merasa ketinggalan, pastikan gabung di grup. Ya. Yang merasa tertinggal, pastikan gabung di grup. Gimana cara gabung di grup? Nih, klik pojok kiri ini. Klik nama saya. Nih, kita kan lagi ada menyimak nih. Klik pojok ini. Nih, klik nama saya. Kalau sudah diklik, muncul foto profil di sini. Klik foto profilnya, nanti akan muncul profil di link saya. Nah, nih di balik ini nih, join grup komunitas semua bisa ngaji. Diklik, kalau sudah diklik, nah, nanti akan muncul seperti ini. Tuh, akan diarahkan ke seperti ini nih. Nah, akan diarahkan seperti ini. Klik bagian yang atas, grup komunitas semua bisa ngaji. Tinggal diklik otomatis gabung di grup. Yuk, lanjut berikutnya ya. Jadi yang merasa tertinggal, biar tidak tertinggal, nah, nanti gabung di sana.
karena setiap live kita akan informasikan. Lanjut ya, ulang dulu. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wasol aula, tapi karena wakaf, nafas kita tidak sampai, boleh berhenti. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat berikutnya, ayat terakhir siang ini. Ya, ayat terakhir siang ini. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Berhenti di bil fahsya, kasih tanda bendera, ulang dari wal fahsya boleh. Wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allah. Wa anta, nun sukun ketemu ta, asalnya wa antakulu, nun dibaca jelas asal muasalnya. Nah, dibaca n asal muasalnya. Tetapi karena setelahnya ada huruf ta, maka yang semula n dia berubah jadi ang. Nah, dengan kadar samar yang lemah karena akrob, termasuk yang akrob, maka tidak dibaca wa anta, cukup wa anta dalam kondisi rahang tipis. Rahang kita tidak perlu terangkat. Paham? Jelas? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mari tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semangat semuanya. Gimana? Jelas? Walaupun detail, mungkin ada yang pusing, mungkin ada yang bingung. Alhamdulillah. Bilang sama Allah, alhamdulillah ya Allah. Ternyata saya masih Engkau berikan kemampuan berpikir sehingga saya jadi bingung. Saya jadi pusing belajar Quran. Tidak apa-apa. Pusingnya kita, bingungnya kita belajar Quran, insya Allah jadi pahala di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan sampai Jangan sampai patah semangat ya. Walaupun pusing, bingung, nggak paham, tidak apa-apa. Ya. Yang Allah perintahkan bukan bisa tidaknya, tapi bagaimana kita belajarnya. Insya Allah kita belajar Bu Dewi ya. Insya Allah. Nah, yang pengen biar tidak tertinggal nih, yang kepengen aktif terus dan tidak tertinggal setiap kita ngaji, pastikan gabung di grup. Sudah pada gabung di grup sudah? Sudah gabung di grup sudah? Sudah belum? Yang belum siapa yang belum gabung di grup? Ayo, yang belum gabung di grup ada? Yang belum gabung di grup ada? Yang belum gabung di grup, nah, siap-siap perhatikan. Saya mau kasih tahu biar bisa ikut gabung di grup. Caranya gimana? Nih, lihat. Ada nama saya. Betul, ta'lamun mad adid li sukun. Ini ada nama saya. Nih, klik ini ya. Klik nama saya. Bareng-bareng klik. Coba bareng-bareng diklik 1 2 3. Terus nanti ada foto profil. Foto profilnya di sini. Ada? Klik lagi foto profilnya, yuk bareng-bareng. 1 2 3, klik foto profil.
Kalau sudah diklik foto profil, otomatis akan tersambung ke grup. Tersambung ke profil. Nih, lihat, ada join grup komunitas semua bisa ngaji. Ada, nampak, terlihat. Di balik ini, nih, di balik yang saya tutupi ada linknya. Klik, kalau sudah diklik otomatis akan tersambung. Kalau misalkan kita klik nih, linknya klik, nanti akan diarahkan ke seperti ini, gambaran seperti ini. Gabung yang pertama, grup komunitas semua bisa ngaji. Klik bagian ini, ya. Kalau diklik otomatis nanti akan gabung di grup. Ya, yang belum bisa nanti boleh bisa ke saya. Ulang sekali lagi ya, terakhir. Oke, terakhir. Sekali lagi, yang pengen gabung di grup dan biar tidak tertinggal grupnya, informasi lah. Grupnya buat apa? Satu, grup untuk informasi setiap saya live. Itu satu. Yang kedua, grup juga sebagai wadah untuk belajar pendalaman materi. Jadi yang tadi kita bahas, karena kan kita singkat-singkat di TikTok, pendalamannya nanti kita bahas di sana. Yang ketiga, grup sebagai wadah kebaikan untuk tebar kebermanfaatan. Banyak yang request, banyak yang masuk, Kang, alhamdulillah. Wasilah kita belajar di TikTok, di TokTok, kita bisa makin lancar. Bisa makin faham, kepengen banget yang lain juga bisa belajar. Jadi kebermanfaatannya biar kita bisa luaskan. Nah, yang ketiga, fungsi grup itu untuk apa? Untuk memaksimalkan, menebar kebaikan untuk kawan-kawan kita yang lain. Jadi biar tidak terputus, gitu ya. Caranya, klik pojok kiri, ini, sebentar. Klik bagian ini nih, nama saya ada nampak, muncul. Nah, yuk, klik dulu. Klik bagian ini, nih nama saya diklik, ya. Nanti muncul dari bawah. Klik bagian foto profil. Nah, klik foto profilnya. Terus kalau sudah diklik, nanti akan diarahkan ke profil saya. Nih yang saya tutupi ya, mohon maaf. Ini terakhir nih. Ini yang saya tutupi, nih di balik pensil ini. Kalau diklik, nanti akan muncul gambaran seperti ini. Nah, betul. Nih, ke sini. Grup komunitas semua bisa ngaji. Diklik otomatis di sana. Udah ya? Jelas? Sampai ketemu di sana. Kita tutup dengan bareng-bareng baca shadaqallah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Kita sampai halaman ke-25. Insyaallah di live berikutnya kita akan lanjut dari halaman ke-26. Sebelum ditutup, tadi banyak yang menanyakan, banyak yang minta spill Quran. Masih ada yang mau? Masih ada nggak yang mau? Kalau masih ada yang mau, tulis mau. Kalau nggak ada, nggak akan saya naikin, nggak akan saya spill. Ada yang mau? Yang mau tulis mau. Yang nggak, kalaupun nggak ada, nggak akan berarti. Mau saya tutup langsung dengan doa khutmil Quran. Ada yang mau? Coba berapa orang yang mau? Alhamdulillah. Jam berapa? Nanti malam ba'da isya. Malam ba'da isya. Nah, kenapa? Kang, kenapa kok tadi pas ditanya, pas diminta spill kok nggak langsung dinaikin? Biar fokus teman-teman. Mohon maaf, saya pribadi kadang-kadang kurang nyaman ke saya ya. Kurang nyaman ke saya kalau harus naik turunin keranjang kuning. Itu mengganggu yang belajar. Betul nggak? Jadi nanti fokusnya apa? Ke keranjang kuning, bukan fokus belajar Qur'annya. Padahal kepengen saya, misi saya itu menemani belajar Qur'an. Bukan menemani milih Qur'an di keranjang kuning, bukan itu. Ada yang mau? Yang mau saya kasih waktu 2 menit, boleh? Tidak lama, mohon maaf tidak lama. Ya, tidak lama, saya cuma punya waktu 2 menit. Kalau tidak keburu, tidak ada waktu, tidak apa-apa. Mungkin nanti bisa sama yang lain yang fokus untuk menawarkan Qur'an, kalau saya tidak. Fokus untuk menemani belajar Qur'an. Ya, yang mau saya kasih waktu 2 menit. Izin ya. 2 menit saja, tidak lama. Termasuk yang tadi menanyakan buku tajwid juga sama. Atau berarti kalau gitu Kang, tadi kan lagi banyak viewernya, tidak masalah. Oh, nanti kan kalau banyak viewer banyak yang beli. Bukan itu, saya bukan itu. Saya tekankan ya ke teman-teman semua, niat menemani untuk belajar Quran. Bukan menemani milih-milih Quran, bukan. Karena mushaf sama aja.
Yang saya pakai sama, yang teman-teman pakai juga sama. Tapi di akhir, nanti saya kasih 1-2 menit. Itu pun hanya 1-2 menit, tidak lama. Tidak sampai 10 menit, sampai 5 menit, enggak. Cuma kasih waktu 2 menit. Silahkan. 2 menit dari sekarang, sudah saya sematkan. Yang saya pakai ini yang saya sematkan di keranjang kuning. Etalase 2 untuk ukuran yang besar. A4, etalase 1 untuk yang sedang. Monggo, silahkan 2 menit dari sekarang. Sambil setelah ini nanti setelah selesai, mohon maaf, nanti saya turunkan lagi. Begitu ya, sudah selesai? Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya pada sehat juga ya. Yang berkenan untuk menemani belajar Quran, yang berkenan untuk meramaikan, yang berkenan untuk apa lagi? Untuk membagikan. Terima kasih ya, yang sudah berkenan. Harganya berapa? Boleh kita cek ya. Harganya berapa? Yang besar itu sedang ada promo ya. Kemarin itu promonya 25%. Sekarang promonya hanya 19%. Dari harga 200 ribuan itu ada potongan harga sekitar 40 ribu. Terjemah perkata belum. Saya belum merekomendasikan. Yang saya rekomendasikan yang saya pakai dulu. Ini yang nyaman untuk belajar. Kalau yang mungkin fokus untuk dengan Latin, bisa aja yang Latin. Tapi sementara belum. Ini yang besar. Dari 200 ribu, itu hanya dapat di angka 160 ribuan. Ada potongan 40 ribu. Kalau yang besar, yang sedang, nah yang sedang nih, sedang ada potongan harga juga. Dari 140 ribuan, jadi 90 ribuan. Potongan harga sama, sekitar 40 ribu. Ini lebih besar, 28%. Sudah? Selesai? Yang sudah, boleh konfirmasi sudah dong? Tinggal setengah menit lagi. Ayo, mau saya turunkan. Yang mau bukunya juga monggo, silahkan. Ini ada di etalase 3. Nih, etalase 3 yang saya sematkan. Ya, yang saya sematkan di etalase 3 itu untuk buku tajwid yang biasa kita pakai. Ini sudah lengkap dengan gambar dan sebagainya, penjelasan dan sebagainya. Nanti bisa kita pelajari bareng-bareng. Sudah selesai? Nih, tinggal 20 detik. Ayo. 20 detik lagi, mohon maaf setelah ini saya turunkan. Ya, 13.45 saya turunkan. Sudah selesai? Izin sambil saya tutup ya, sambil saya balikin kamera. Kalau saya sudah balikin kamera, berarti tandanya sudah akan ditutup untuk etalase kuningnya ataupun keranjang kuningnya. Sudah? Izin saya sambil tutup, sambil saya balikin. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf dengan segala kerendahan hati tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua. Pada ayah bunda yang seringkali menanyakan ketika mulai, ya, baru juga mulai ngaji sudah nanyain keranjang kuning. Mohon maaf, tidak saya layani ketika belajar Quran. Karena memang dari awal saya pribadi niat untuk berkhidmat, mengkhidmatkan diri, menemani kawan-kawan semua yang belajar Quran. Itu ya. Jadi bukan semata-mata sekedar menawarkan Quran. Mungkin kalau sekedar menawarkan Quran dari awal, saya sudah naikin keranjang kuning. Ya, viewersnya kan lumayan tuh. 600, 700, 800. Padahal lagi ada keranjang kuning. Tapi saya tidak demikian. Jadi biar fokus semua belajar. Yang mau mushaf baru saya fasilitasi di akhir. Biar apa? Biar fokus. Fokus buat belajar. Bukan fokus untuk bukan tutup keranjang kuning. Sudah? Selesai? Izin saya turunkan ya. Izin saya turunkan boleh? Karena sudah selesai, jadi saya turunkan. Sudah belum dicek code-nya? Sudah? Sudah apa belum? Sudah? Sudah ya? Yuk kita tutup dulu dengan doa khatmil Quran bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli
وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Mudah-mudahan berkah untuk semua. Allah jadikan setiap ayat yang kita baca, yang kita pelajari menjadi wasilah keberkahan bagi hidup kita, kelapangan bagi hati kita, kemudahan setiap urusan kita. Allah jadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi hidup kita, imam, petunjuk bagi hati kita, menjadi cahaya bagi hati kita, bagi cahaya bagi nurani kita, menjadi teman kelak di alam barzakh nanti. Allah jadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Allah jadikan Al-Quran sebagai syafaat, sebagai sumber keselamatan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih yang sudah berkenan hadir dan juga yang sudah meramaikan. Kita tutup dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Mudah-mudahan manfaat untuk semua yang hari ini sedang sakit, Allah sembuhkan. Yang hari ini sedang punya urusan, Allah mudahkan. Yang punya cita-cita, Allah kabulkan. Allah segera undang kita untuk bisa berangkat ke ke Masjidil Haram, juga ke Masjid Nabawi. Allah undang kita, Allah mampukan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan juga umrah, bisa berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah titipkan kepada kita keturunan yang solih-solihah, keturunan yang baik. Allah jadikan keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah limpahkan keberkahan dan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Allahumma amin ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Sekali lagi terima kasih yang sudah hadir siang ini. Mudah-mudahan jadi kebermanfaatan ya, jadi kebaikan untuk semua. Insyaallah nanti yang sudah gabung di grup kita akan ketemu di sana ya. Beberapa hari ke depan insyaallah kita akan pendalaman materi. Nah, tadi sudah saya spill ya informasinya. Jadi pastikan yang sudah gabung nanti kita akan ketemu di sana. Yang belum gabung langsung cek profil saya ya. Langsung cek profil saya, gimana cara gabung di grup. Tinggal diklik pojok kiri atas, nanti akan ketemu di profil saya. Demikian untuk hari ini. Sudah lewat 5 menit, mohon maaf. Hadaniyallahu ikum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya semuanya, barakallahu fikum. Yuk, sudah selesai, alhamdulillah.